Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Sekolah Alam Bosowa. Berdasarkan atau melihat respon dari ayah bunda di luar sana, banyak sekali yang senang mendengarkan testimoni dari orang tua. Mungkin jadi relate ya dengan bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah Alam Bosowa, dan jadi bisa lebih tahu bagaimana sih sebenarnya anak-anak kalau di sekolah Alam Bosowa. Kalau dari antara orang tua ke orang tua mungkin jadi dari hati ke hati, jadi lebih enak mendengarkannya. Nah makanya di video kali ini atau di podcast kali ini kita kembali kedatangan orang tua yang akan memberikan testimoni terkait anak-anaknya yang telah bersekolah di sekolah Alam Bosowa. Bersama saya sudah ada Ibu Aida. Halo, assalamualaikum Miss Anggi. Waalaikumsalam Ibu Aida, selamat datang. Ya, Ibu senang sekali bisa menyambut. Saya panggil Bunda aja ya Bu. Siap. Baik Bunda. Boleh. Ini ingin bertanya dulu. Sebenarnya anak-anaknya ada berapa yang sudah sekolah di sekolah alam? Oke, baik. Jadi untuk saat ini ini anak yang kedua ya yang kami sekolahkan di sekolah Alam Bosowa. Sebelumnya sudah ada kakaknya yang sudah lulus di sekolah dasar sekolah Alam Bosowa pada tahun, kalau tidak salah ya, 2021 Miss Anggi. Lulusnya 2021. Betul. Berarti kalau masuk SD dari kelas 1 sudah dari 2015 ya? Kira-kira seperti itu. Berarti bisa dibilang Ibu Aida ini yang lebih senior ya selama menyekolahkan anaknya di sekolah alam. Nah, mungkin ini yang jadi menarik bagi orang tua, yang banyak orang tua yang baru tertarik atau yang mungkin anaknya baru memang menginjak usia sekolah dasar di tahun-tahun ini. Tapi kan kalau dari Bu Aida anak pertamanya yaitu Ibu. Iya. Anak pertamanya sudah di sekolah alam sejak dari tahun 2015 lah. Iya. Nah, pada waktu itu kenapa sebenarnya memilih sekolah alam? Tahu info sekolah alam di tahun itu dari mana, Bu? Oke, jadi kenapa akhirnya anak pertama kami masukkan di sekolah Alam Bosowa. Jadi memang sebenarnya dia ini pindahan, Miss Anggi. Jadi awalnya dia sekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di Goa. Kebetulan kami tinggal di Goa. Pada saat itu sempat beberapa kali dia pulang ke rumah dengan kondisi ada lecet fisik. Iya, seperti itu. Jadi saya tanya, dia sampaikan bahwa saya berantem sama teman. Kemudian saya pikirnya kan, oh iya, anak-anak kan biasa berantem. Kemudian keesokan harinya dia pulang ke rumah, terus dia dengan santainya ngomong begini, Ibu, kita tahu tadi saya tawuran sama temanku. Astagfirullahalazim. Jadi saya oke, ini tidak beres, sepertinya tidak benar ini. Anak-anak di usia itu sudah kenal kata tawuran, iya kan? Jadi berdasarkan itu, saya akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ai di sekolah lain. Dan kebetulan saat itu kami mendengar tentang sekolah Alam Bosowa, di mana memang dia memanfaatkan lingkungan alam. Jadi sepertinya sesuatu yang baru buat anak kami pada saat itu yang hanya monoton di kelas kan. Oke, kami bawa ke sana hanya untuk melihat bermain-main. Ternyata dia suka. Akhirnya kami pindahkanlah ke sekolah Alam Bosowa. Jadi pada tahun itu mendapatkan informasi tentang sekolah Alam Bosowa ya karena ada kekhawatiran ya Bunda, betul, terkait dengan tempat sekolah atau sekolah SD sebelumnya. Ternyata melakukan hal yang tidak diharapkan sebelumnya. Jadi dari orang tua ada rasa khawatir, ingin akhirnya, aduh bagaimana kalau kita pindahkan lingkungannya saja ya Bunda. Betul. Nah jadi pada waktu itu sudah masuklah di sekolah alam. Bagaimana Bunda melihat perkembangan anak pertamanya setelah akhirnya berpindah ke sekolah alam? Nah, alhamdulillah setelah pindah ke sekolah alam, ada satu masa di mana dia membuat saya terharu juga, Miss Anggi. Dia pulang ke rumah, kemudian dia menyampaikan bahwa Ibu, hari ini saya belajar An-Naba beserta dengan arti dan terjemahannya dia sampaikan ke saya pada saat itu. Saat itu saya merasa betul-betul bahwa oke,
Saya menyekolahkan anak saya di sekolah yang tepat. Berangkat dari situ juga, itulah alasan kenapa akhirnya adiknya ini kami tanpa berpikir panjang, walaupun ada program trial ya di Sekolah Alam Bosowa, jadi kami tanpa berpikir panjang lagi untuk masukkan ke Sekolah Alam Bosowa. Jadi karena melihat perkembangan kakaknya pesat ya, Iya, selama ada di Sekolah Alam, betul. Anaba di Jus 30 sudah dikenalkan ke anak SD pada waktu itu. Kan? Dan dia mengaitkan itu dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat itu. Kalau tidak salah saat itu ada berita tentang kiper gawang sepertinya yang dia cedera saat itu, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran saat itu, Masya Allah. Jadi bisa mengambil ceritanya mengambil ilmu dari sekolah, tapi dia juga peka dengan situasi sekitar, dikait-kaitkan dengan itu, dapat pelajaran atau hikmahnya ya Bunda. Jadinya. Baik, kalau adiknya Bunda sekarang sudah kelas berapa di Sekolah Alam? Nah, untuk L ini kebetulan dia masuk tahun lalu di kelas 1. Saat ini dia duduk di kelas 2 Sekolah Alam Bosowa. Berarti baru masuk ya kalau adiknya ini betul, baru masuk. Betul. Jadi memang sudah tidak berpikir lagi mau sekolah di mana, karena kakaknya sudah duluan kita kan di sana. Sudah ada pengalaman sebelumnya betul. Kalau sudah ada pengalaman dari orang tua juga melihat hasilnya, pesat positif untuk anaknya, pesat untuk anaknya. Jadi tidak berpikir, tidak khawatir lagi ya Bunda. Nah, kalau adiknya ini bagaimana Bunda? Masuk di Sekolah Alam, apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi atau bagaimana? Nah, sebenarnya faktor kenapa kami masukkan L ini di sekolah, di Sekolah Alam Bosowa, memang dari pengalaman yang sebelumnya, kemudian lagi L ini kan anaknya gampang bosan. Jadi kami pikir sepertinya ini akan cocok. L ada di lingkungan alam dengan karakter dia yang sangat aktif, kemudian gampang bosan. Saya rasa cocok Sekolah Alam Bosowa untuk L. Seperti itu Miss Anggi. Jadi memang melihat Sekolah Alam Bosowa punya banyak aktivitas yang bisa ditawarkan ke anak-anak. Jadi ya cocok ya Bunda kalau misalnya anaknya aktif, mudah bosan. Jadi jadinya tidak mudah bosan karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Cara belajar di Sekolah Alam Bosowa ini kan memanfaatkan lingkungan alam dengan sangat baik. Jadi anak bisa bebas mengeksplor diri. Mereka belajar lebih banyak di luar kelas ya, tidak monoton hanya di kelas mendengarkan guru, menulis mendengarkan guru. Jadi seperti itu. Kegiatan di luar kelas ini pun sepertinya sangat menarik buat L. Dia itu hampir setiap hari mengungkapkan bahwa Ibu, hari ini saya belajar ini loh, saya menjadi penjual sayur misalnya. Hari ini saya kasih makan ternak misalnya, menggambar hewan yang ada di sana. Jadi rasanya dia hanya bermain tapi belajar, padahal dia bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Anak-anak taunya mungkin dia sedang mengeksplor, anak-anak taunya dia sedang bermain, betul. Tapi ternyata banyak pelajaran di sini. Dia lagi belajar. Dia lagi belajar. Nah, Ayah Bunda kan bersama-sama bekerja. Betul. Bagaimana melihat kalau Ayah Bunda sama-sama bekerja dari pagi ke kantor, itu bagaimana kalau saat pulangnya? Apakah komunikasi dengan gurunya lancar kalau di Sekolah Alam yang dirasakan sebagai orang tua yang bekerja atau bagaimana? Nah, itu juga salah satunya Miss Anggi. Saya sangat bersyukur ya bahwa tenaga pendidikan di Sekolah Alam Bosowa ini sangat aktif, komunikasinya ke kami, menginformasikan terkait apa-apa saja kegiatan L di sekolah setiap hari, jadi tidak pernah di skip ya. Jadi mulai dari jurnal pagi, sholat duha, sampai kegiatan sentra dan lain-lain itu diinformasikan kepada kami, dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi kami agar kami bisa tahu perkembangan anak kami ini sebenarnya sudah sejauh mana dan bagaimana kami menyelaraskan pelajaran yang sudah didapatkan L di sekolah, kami selaraskan dengan apa yang mesti kami kembangkan di rumah. Jadi sebagai orang tua yang bekerja tidak ada kekhawatiran. Betul, ya Bunda, kalau kami misalnya, merasa nyaman. Merasa nyaman karena semua yang anak-anak lakukan di Sekolah Alam itu diinformasikan. Jadi walaupun orang tuanya bekerja tidak merasa ketinggalan. Betul Miss Anggi. Tidak merasa ketinggalan melihat nanti siapa tahu anaknya pulang tidak tahu bagaimana perkembangannya, tapi malah diberitahukan. Jadi bisa sinkron ya antara apa yang dilakukan di sekolah dengan yang dilakukan di rumah. Betul sekali. Bagaimana Bunda sekarang anaknya yang pertama setelah
setelah lulus dari sekolah Alam Boswa itu bagaimana Bunda melihat setelah dia lulus dan sekarang sudah SMA, SMP atau SMA Bunda? Saat pertama. ini Ai sudah duduk di SMA kelas 1. Sudah duduk di kelas SMA. Iya, betul. Bagaimana Bunda melihat setelah dia keluar dari sekolah Alam? Alhamdulillah untuk Ai sendiri yang paling saya lihat itu dari sisi religiusitasnya ya Miss Anggi. Alhamdulillah untuk Mahraj Huruf memang ini kan sekolah Alam Boswa, saya amaze-nya juga. Ini kan dia sebenarnya konsepnya alam ya, tapi dia tidak melupakan, sekolah Alam Boswa ini tidak melupakan nilai-nilai Islam. Nah itu menurut kami sangat bagus. Ai saat berada di sana itu Mahraj hurufnya bagus, hafalan surahnya banyak. Alhamdulillah saat ini itu pun yang disampaikan oleh guru Ai saat ini bahwa bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu ya menurut kami, dan itu sangat bagus sekali menurut kami. Jadi sebagai orang tua ada rasa tenang ya Bunda. Betul. Karena memang melihat perkembangan dari anak pertama sudah sangat pesat, sangat positif. Pada akhirnya di adiknya pun sekarang tenang sekali karena tiap hari lancar bercerita pada orang tuanya, hari ini ngapain, kemarin ngapain gitu. Jadi jadi orang tua walaupun bekerja jadi tidak khawatir ya. Betul. Bunda. Baik Bunda, mungkin ini yang terakhir. Apa pesannya Bunda Aida untuk orang tua di luar sana yang mungkin sekarang anaknya baru mau masuk usia sekolah, lagi khawatir juga, lagi mencari-cari juga di mana sebenarnya dia harus menyekolahkan anaknya, dan bagaimana pesan Bunda untuk mereka? Oke, baik. Jadi untuk para orang tua yang sedang mencari sekolah mungkin untuk anak-anaknya, bagi orang tua yang menginginkan konsep alam sehingga anak lebih aktif di sekolah, bisa mengekspor semua hal di sekolah, dan juga tetap menerapkan nilai-nilai agama yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka sekolah alam saya rasa adalah sekolah yang tepat ya Miss Anggi. Kalaupun masuk di sekolah alam, boleh mungkin coba trialnya dulu ya Bunda. Iya, boleh Silakan dicoba trialnya, dari TK juga sudah ada. Betul. Atau kalau mau di SD trial juga boleh, ada semua ya Bunda. Ada, betul. Jadi kalau dari sisi Bunda sendiri yang bahkan anaknya yang pertama sudah dari tahun kemarin ternyata di sekolah alam, adiknya berarti sudah melewati seluruh perjalanan di sekolah alam, sekitar 5-6 tahun ya Bunda di sekolah alam, sekolah alam, dan adiknya sekarang akhirnya melanjutkan kembali di sekolah alam. Bunda bahkan dari dulu sampai sekarang masih merasa kalau sekolah alam itu memberikan dampak yang sangat positif bagi anak-anaknya, baik dulu maupun sekarang, dan berharap semoga orang tua yang di luar sana lagi bingung memilih sekolah apa yang sebenarnya tepat untuk anak saya ini, kalau melihat podcast ini semoga terjawab ya Bunda. Iya, betul sekali. Semoga terjawab bahwa silahkan memilih sekolah Alam Boswa. Iya. Terima kasih banyak Bunda Aida sudah berbagi bersama. Saya nggak nyangka tadi kalau ternyata anaknya sudah lulus dari SD bahkan sekarang sudah SMA. Betul sekali. Berarti memang dari dulu sudah tahu dengan sekolah alam. Iya, sudah jatuh cinta dengan sekolah alam Boswa. Mungkin ini yang bunda-bunda di luar sana ingin tahu, karena kan biasanya yang datang podcast itu adalah orang tua yang mungkin anaknya itu masih sementara bersekolah, bahkan anak pertamanya pun paling tua masih SD kelas 5 atau kelas 6. Tapi Bunda Aida ini ternyata anaknya sudah lulus, bahkan sudah SMA. Jadi memang sudah melewati semuanya di sekolah alam. Betul sekali. Dan bahkan adiknya ikut melanjutkan dari kelas 1 langsung masuk ya Bunda, dari kelas 1. Baik, terima kasih banyak Bunda Aida atas kesempatannya. Terima kasih banyak seluruh orang tua yang telah menonton. Mungkin kalau misalnya ada lagi topik-topik yang ingin diketahui tentang sekolah alam selain dari testimoni orang tua, boleh disarankan di kolom komentar YouTube. Nanti kita akan coba buatkan podcast juga untuk ayah bunda di luar sana yang penasaran terkait dengan sekolah alam Boswa. Semoga testimoni dari Bunda Aida hari ini memberikan insight-insight untuk orang tua di luar sana terkait sekolah alam Boswa, dan bisa lebih heart to heart mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan orang tua setelah menyekolahkan anaknya di sekolah alam Boswa. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.